record. Okay. And then where will the paper end up? Ya, jadi kita harus tahu audiens kita. Seperti tadi Bu bilang ya, untuk siapa, kepada siapa, seperti itu. Jadi must know, choose a journal and write for the journal's audience. Jadi misalnya kalian ingin menuliskan tentang, misalnya kalian melakukan South issue culture ataupun kultur jaringan temuan, contohnya seperti itu ya. Jadinya kalian pasti harus memasukkan jurnal tersebut ke dalam niche yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang menjelaskan tentang paper tersebut. Ya, jadi setiap jurnal misalnya ada jurnal agriculture, ada jurnal cell tissue dan sebagainya. Jadi kita fokusnya kepada jurnal-jurnal tersebut. Dan setiap jurnal-jurnal itu sendiri, mereka sebenarnya punya visi dan misi ya. Jadi setiap jurnal, jenis jurnal itu mereka ada visi misinya sendiri. Bukan sekadar oke, bioteknologi berarti kita bisa masuk gitu seperti itu. Tidak, jadi tidak semua dia hanya skop yang besar, tapi sebenarnya dia ada tujuannya. Jadi seperti orang buat majalah, ya. Jadi kalau buat majalah itu kan misalnya tema tahun ini adalah tentang green environment. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang majalah itu isinya adalah publikasi-publikasi yang masuk dalam skop green environment seperti itu. Ya, sama dengan majalah apapun itu. Jadi setiap tahunnya, setiap edisinya itu ada skop dan tujuan masing-masing. Jadi kalau kita bisa mengikuti skop mereka, pasti lebih mudah diterima untuk kita mempublikasikan sebuah jurnal seperti itu. Terus how will I write it ya? Jadi style of writing itu setiap jurnal memiliki style yang berbeda. Cuma cara menulisnya, misalnya konten untuk result itu bagaimana, konten untuk discussion itu perlu seperti apa, itu memang sudah standar. Maksudnya kira-kira sama. Mungkin cuman susunannya yang diubah, ataupun misalkan contoh ada jurnal yang dia mau result and discussion-nya jadi satu, ya. Ada juga jurnal yang mau result-nya sendiri dan discussion-nya sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita menulis, bagaimana result dan discussion digabungkan ataupun result dan discussion dipisah seperti itu. Ya, jadi Ibu akan memberikan overview tentang bagaimana kita bisa membedakan result dan discussion jadi satu ataupun result dengan discussion dipisah seperti itu. Oke. Okay, so there are many resources that provide technical and editorial help to new authors, especially from the DEC settings. Jadi kalian, misalnya kalian ingin publish di contoh ya Springer ataupun Elsevier, ya. Jadi setiap jurnal mereka itu sebenarnya sudah ada paper formatnya tersendiri. Ya, jadi kalian harus cari nama jurnalnya, cari paper formatnya, dan ikuti apa yang mereka minta. Jadi ikuti aja. Kadang orang wah malas ataupun bingung, tapi memang begitu prosesnya. Kan contoh kan ada yang tapi kan ini saya udah menyusun paper udah capek-capek masa harus diubah dan segala macam. Ya, memang harus diubah dan mengikuti cara penulisan mereka seperti itu. Jadi misalnya ada juga cara yang lebih gampang lagi, itu misalnya kalian ingin ada target jurnal, contoh mau masuk ke jurnal ini. Nah, jadi kalian download formatnya dan baru kalian menulis mengikuti format yang mereka berikan. Jadi kalian nggak usah capek-capek, udah nyusun segala macam, tapi ternyata formatnya lain seperti itu. Ya, jadi pastikan kita ada jurnal targetnya, lalu kita ikuti formatnya seperti itu. Ini apa ini? Yang ini skip writing your paper. Oke. Ini tidak perlu. Sebentar.
abstrak kemarin semua udah ya sama Bu Ica ya. Data analysis. Oke. Oke. Yang pastinya kalau kita masuk ke dalam menulis result ya ataupun hasil dari penelitian kita sendiri itu pastilah semua dalam result itu pasti ada yang namanya figure, ada namanya table dan juga flowchart dan sebagainya. Ya, tapi umumnya ada 3 itu. Jadinya kalau yang namanya figure and table itu should have one stand-alone message. Jadi setiap kali memperkenalkan sebuah figur ataupun tabel itu pastilah harus ada pendahuluannya, harus dijelaskan ini adalah apa tentang apa. Baru dimasukkan figur ataupun tabelnya dan dijelaskan hasil dari tabelnya itu apa. Seperti itu. Kemudian don't overload figures or tables with numbers or text. Ya, jadi figures and text ataupun tabel itu yang sebaik-baiknya itu jelas. Semua tulisannya jelas, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, jangan terlalu panjang dan sebagainya. Jadi seminim mungkin tapi jelas hasil datanya terlihat seperti itu. Kecuali kalau memang data tabelnya itu ataupun data figurnya itu adalah hasil dari alat ya. Misalnya kalian menggunakan alat ataupun mesin, kan kadang ada computerized seperti itu yang akan menghasilkan data ataupun figur data. Nah, itu kan tidak bisa diubah. Nah, akan tetapi, di sini permainannya adalah kalian harus pintar-pintar mengedit data tersebut, kadang terlalu lengkap dan sebagainya. Makanya dari itu pastilah kalian harus bisa belajar yang namanya Photoshop. Ya, itu kalian harus memfotoshop hasil kalian, bukan karena mengubah ya, tapi untuk memperjelas data yang kalian peroleh. Misalkan ada juga ya, misalnya data misalnya line seperti itu ya, dia line naik ke atas tetapi backgroundnya adalah hitam. Nah, semua data yang ditampilkan, figures or anything you want to show in your paper, never ever use a black background. Ya, jadi memang semua harus putih, harus clear supaya pembaca juga bisa melihat dengan jelas seperti itu. Ya, hindari. Kalau misalnya backgroundnya hitam, bagaimana? Ya, kalian harus Photoshop, kalian harus ubah. Pinter-pinter kalian ubah seperti itu. That is the best way. Ya, memang kadang ada yang hasilnya, misalnya hasil figurnya itu memang hitam, ada yang juga berhasil publish, tapi mungkin figurnya itu ataupun tabelnya itu kelihatan dengan jelas. Ya, tapi triknya di sini untuk lebih mudah diterima di publikasi adalah background-nya mestilah warna putih ataupun clear seperti itu. Oke. Nah, untuk result, bagaimana cara menulis result? Result itu biasanya kita tulis yang pertama, misalnya kita menjelaskan apa yang kita ingin tulis ya. Jadi contohnya adalah seperti nanti Ibu berikan contohnya. Jadi intinya adalah untuk result should be ordered around primary and secondary outcomes in the same order as listed in the methods section. Oke, contohnya untuk chapter 3 ya. Kalau misalnya kalian menulis skripsi, chapter 3 itu pastilah ada methods and materials ya. Jadi setiap kali menulis result itu pastilah harus berurutan. Ya, dari metodologi yang pertama itu dijelaskan hasilnya apa. Terus yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan dilompat-lompat, jangan bolak-balik. Yang resultnya terakhir dibawa ke atas, yang atas dibawa ke bawah. Everything when you write up, scientific writing has to be in order.
organized and also in order ya. Jadi tidak boleh sembarang menulis seperti novel, misalnya cerita akhirnya dibawa ke depan, terus yang depan dibawa ke akhir, diputar-putar ceritanya. No, that's not academic writing ya. Jadi academic writing adalah straightforward, nggak usah dibunga-bungakan ceritanya. No, direct point, straight to the point, seperti itu. Jadi harus lebih jelas, satu persatu dijelaskan. Kalau figur 1 ya dijelaskan figur 1 dulu, kemudian figur 2, kemudian 3 dan seterusnya. And always state clearly and simply what you found using words and numbers ya. Jangan bahasanya berbunga-bunga, cukup mana yang perlu dijelaskan seperti itu. Jadi jangan dibawa ke sini ke sana dan jangan menggunakan kata-kata yang berulang seperti itu. Ya, don't duplicate information in text and tables. Kalau sudah ada di table, jangan disebut terlalu banyak kembali di dalam teksnya ataupun di dalam tulisannya. Misalnya udah ada tulisan di situ, kamu sebut satu persatu di dalam tulisan, tidak perlu. Jadi di dalam teks misalnya ada result, ya, misalnya hasil A adalah hasil yang terbaik dengan kadar tertinggi berapa persen, misalnya seperti itu. Nah, itu cukup menyatakan seperti itu. Itu adalah result. Discussion adalah membandingkan hasil yang kalian dapat dengan penelitian orang lain, dan kalian bahas misalkan ini sebenarnya harusnya lebih baik, harusnya lebih rendah ataupun lebih tinggi hasilnya, tapi kenapa hasil kalian lebih rendah? Nah, itu dijelaskan. Itu adalah masuk dalam kategori discussion. Kalau result hanya misalnya menyatakan hasil A adalah terbaik, hasil B adalah yang terendah, misalnya seperti itu. Dan jarak antara hasil A dengan B itu berapa, seperti itu. Dia lebih seperti itu untuk result ya. Kemudian untuk discussion, don't write an expensive essay that extrapolates widely from what you found. Walaupun kita kelihatannya pingin wow gitu ya dalam discussion, tapi discussion itu perlu yang cukup untuk menjelaskan pengertian result kalian seperti itu. Jangan terlalu membawa-bawa cerita luar masuk ke dalam discussion, karena itu bisa jadi dipersoalkan ataupun dipertanyakan seperti itu. Kemudian start the discussion with a single sentence that states your main findings. Jadi sebelum kalian mendiskusikannya ataupun menjelaskan lebih panjang lebarnya, pastilah harus menjelaskan konklusi sedikit dari apa yang ingin kalian perjelas seperti itu. Kemudian discuss both strength and weaknesses. Ya, keunggulannya apa, kekurangannya dari segi hasil itu apa, seperti itu. Lebih baik jelaskan lebih banyak kelebihan, tapi kekurangan juga perlu dimasukkan karena itu untuk ya, introspeksi pada kita sendiri untuk menulis ataupun untuk melanjutkan riset kita, dan juga untuk orang lain supaya tahu oh kelemahannya di sini, jadi aku bisa membuat riset lagi dengan upgrading what you already wrote down, ataupun dengan cara membuat riset yang menghindari weakness yang telah kalian lakukan seperti itu. Oke, untuk diskusi yang lebih dalam itu sebenarnya you have to relate your study to what has been already found. Jadi misalkan hasil kalian adalah misalnya 5,1 mg per liter, let's say hasilnya seperti itu. Tapi pernah dilakukan oleh orang lain hasilnya adalah misalnya lebih tinggi. Nah, kalian perlu menjelaskan kenapa kok hasil kalian lebih rendah. Bedanya di mana, kenapa bisa lebih rendah, kenapa punya dia lebih tinggi, dan mungkin kalau misalnya itu dari segi weakness. Nah, terus dari strength-nya kenapa memang hasilnya seharusnya lebih rendah ataupun lebih tinggi dan sebagainya ya. Jadi how do your result fit in what is already known?
What are the strengths and weaknesses of your study compared to previous studies? Kemudian, why does your paper offer a different conclusion? Nah, kadang walaupun misalnya orang lain itu hasilnya berbeda, tapi mungkin kita ada konklusi yang berbeda. Seperti itu, hasil kita itu memberikan konklusi yang berbeda. Jadi perlu di-compare juga konklusi antara previous study as well as your studies, ya. Kemudian discuss what your study means, ya. Jadi harus dijelaskan, don't overstate the importance of your findings, ya. Jadi readers will probably come to their own conclusion on this issue. Jadi harus menjelaskan ataupun arti kepada hasil result yang kalian ada itu, apa yang bisa diberikan kepada pembaca, seperti itu ya. Kemudian unanswered questions. Nah, untuk unanswered questions di sini, what did your research not address? Avoid using the cliche more research is needed. Ya, jadi jangan pernah menggunakan kata more research is needed dalam sebuah paper ya. Jadi lebih dijelaskan semisalnya additional apa ya, contohnya additional, misalnya eksperimen misalnya kalian melakukan eksperimen A tapi B dan C tidak dilakukan, jadi misalnya harus di further tes on misalnya HPLC ataupun FTIR, itu perlu dijelaskan sedikit di dalam paper, contohnya seperti itu. Misalnya ada kelanjutannya, apa yang perlu dilakukan selanjutnya, itu perlu dimasukkan. Tapi jangan hanya mention kalau need further studies. No, ya, seperti itu. Kemudian ini apa tadi? Oke. Sampai di sini sudah kurang lebih mengerti ya tentang apa result and discussion itu bagaimana. Sebentar Ibu akan share yang lainnya. Oke. Mungkin di sini ada yang pernah membaca jurnal. Yang di sini yang belum pernah membaca jurnal siapa? Pasti udah pernah semua ya? Halo, halo. Sudah, Bu. Ini kalian ngantuk atau gimana sih? Enggak, Bu. Tidak mengantuk. Aman ya, aman ya. Oke, karena kemungkinan besar kan kalian sudah sering membaca yang namanya jurnal ya. Jadi bisa kira-kira bagaimana menulis result dan discussion seperti itu. Nah, Ibu mau tanya di sini, misalkan Ibu mau tanya, apa bedanya penjelasan result discussion jadi satu dengan yang result discussion itu dipisah, itu kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Misalnya, yang kalian mengerti aja selama ini membaca jurnal seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Apa bedanya sebenarnya? Kalau kalian pernah baca jurnal ya, kira-kira bedanya di mana dan bagaimana cara menulisnya kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Mungkin Ya. sebelumnya kalau salah mohon maaf Bung ya. Enggak apa-apa. Kita kan kalau menurut saya hasil dan pembahasan itu yang digabung biasanya hasilnya langsung dijadikan pembahasan untuk satu persatu. Tetapi kalau dipisah itu di sendiri-sendiri, jadi hasilnya semuanya ditunjukkan, baru di bawahnya dijelasin semuanya langsung seperti itu. Ya, betul. Ya, cuman gitu aja sebenarnya bedanya ya. Terus apa lagi?
Nanti kita langsung lihat ke paper, jadi lebih jelas bagaimana. Karena yang namanya menulis result dengan discussion itu sebenarnya adalah lebih kepada training kita sendiri, bagaimana kita ini banyak membaca jurnal dan sebagainya, jadi kita lebih tahu. Nah, paling gampangnya adalah kalau misalnya kalian ingin menulis untuk paper, yang misalnya judulnya itu kurang lebih ataupun ada paper yang kira-kira penelitiannya sama dengan kalian, itu ikuti aja cara bagaimana mereka menulis result dengan discussion-nya. Jadi misalnya kata-kata kunci mereka pakai seperti apa, kalian copy aja. Ya jangan copy 100%, tapi caranya itu di copy. Jadi misalnya susunan pertama ataupun berapa sentence mereka itu tentang apa, itu dituliskan begitu. Terus bagaimana cara penjelasannya, poin-poin apa yang mereka jelaskan, itu kalian cari isinya. Itu paling gampang. Caranya adalah mengcopy karya orang lain, tapi mengambil ide dari cara penulisannya, seperti itu. Karena kalau dijelaskan satu persatu, setiap paper itu ataupun setiap penelitian itu cara mendiskusikannya berbeda. Jadi pastilah harus mengikuti format yang sesuai dengan penelitian yang sama dengan kalian. Seperti itu. Untuk oke. Ini sebenarnya nggak begitu banyak sih. Oke, contohnya di sini kelihatan kan? Oke, jadi tadi juga sudah dijelaskan kan apa saja yang sebenarnya ada di dalam result seperti itu ya. Jadi kalau di dalam result itu pastilah harus ada yang namanya data presented in tables, charts, graph ya. Jadi memang harus ada. Jangan result itu cuma kata-kata aja. Ya, jauh lebih baik misalnya ada tabel-tabel, ada yang namanya graph seperti itu. Nah, mungkin pilihan grafnya seperti apa, tampilan tabel itu seperti apa. Nah, itu kalian harus memang mengikuti cara-cara orang menulis di dalam jurnal ya. Jadi intinya adalah tabelnya itu simple, jelas, tidak ada warna-warni seperti itu. Ya. Terus kemudian contextual analysis of this data explaining its meaning in sentence form. Ya, jadi pastilah harus ada tentang misalnya ada data itu harus dijelaskan satu-satu. Misalnya yang tertinggi berapa, yang terendah berapa, terus perbedaan antara tinggi dan rendah itu berapa, kenaikan rate-nya berapa, misalnya begitu. Hasilnya berapa sebenarnya, perbandingan perbedaannya seperti itu. Nah, itu lebih kepada result. Discussion adalah lebih kepada hasil M-nya ataupun perbedaan hasilnya itu dengan punyanya orang lain, itu bedanya apa dari segi hasilkah ataupun dari segi rate of increase ataupun apa. Jadi kalau misalnya mau dipisah, kalau result itu hanya menyatakan apa yang kalian lihat di dalam tabel ataupun graf tersebut. Nah, kalau sekiranya yang di sini udah pernah ikut latihan IELTS, ya, kalian tahu IELTS kan? Jadi IELTS itu adalah seperti program, bukan program sih, tes bahasa Inggris ya. Tes bahasa Inggris untuk keluar negeri ataupun untuk sekolah itu biasanya pakai IELTS. Kenapa mereka lebih prefer IELTS? Karena di dalam tes bahasa Inggris IELTS itu sendiri ada yang namanya penulisan ataupun essay question ya. Jadi ada essay dengan cara menuliskan ataupun membuat summary tentang result data yang diberikan. Jadi mereka akan kasih graf dan kalian harus bisa menjelaskan graf tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah latihan untuk kalian belajar menulis academic writing seperti itu. Oke, kita langsung aja lihat ini ya contohnya. Oke.
Nah, ini satu lagi Ibu show di sini ya. Ini sambil kalian baca juga ya. Oke. Oke. Elements dalam sebuah figur ya. Sebuah figur harus ada apa aja. Jadi harus ada figure number, figure title, figure legend, data, label. Itu suaranya siapa yang bocor? Oke, ya. Jadi ada figure number, pastilah perlu menuliskan figure number. Jadi kalau ada figure, nah ini contoh yang salah ya. Jadi figure ini sebenarnya dia harus dituliskan di bawah gambar, ya, jangan di atas. Kalau tabel dia di atas. Kemarin sepertinya Ibu juga udah menjelaskan ya waktu kita belajar pertabelan kan. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai terbalik. Ya, jadi figur itu di bawah, kalau tabel di atas. Ya. Jadi pastilah harus ada penjelasannya. Nah, kadang kalau kalian membuat tabel itu di tulisan figur itu udah ada judul, tapi di tabel itu ada judul lagi. Nah, itu redundant ataupun dia double ya. Jadi jangan ada judul di dalam tabel itu sendiri. Cukup datanya aja, tapi ada kejelasan pada figur ini. Jadi dijelaskan misalnya effect of V1 and V2 on NFK beta signaling in cells. Contohnya seperti itu ya. Jadi harus ada figure legend-nya, harus ada label untuk X dan Y value-nya, datanya. Nah, data yang baik adalah kalau ada significant difference. Nah, ini ada tanda ini ya, tanda significant difference ini itu perlu dimasukkan ke dalam data. Itu adalah data yang baik seperti itu. Ya. Kemudian untuk tabel harus ada apa aja? Pastilah harus ada table number, table title, row reading, row sub heading, column heading, column subheading, datanya, dan datanya harus jelas ya. Nah, lebih baik lagi ini kan misalnya ada 12, 3, tapi ini ada koma ya. Kalau misalnya kalian sudah menuliskan satu decimal place ya, koma 2, pastilah yang ini harus dijadikan 12,0, 3,0 supaya belakangnya ini semua sama rata. Ya, jadi seperti yang kemarin Ibu sudah pernah jelaskan, jadi harus sama rata. Kalau misalnya ada 3 decimal places, oke, 3-3-nya semua harus sama ratakan ya. Jadi jangan ada yang 2 decimal places, ada yang 4, ada yang 3, jangan. Jadi semua kalau mau dibuat 3 ya 3, mau 4 ya 4 ya. Seperti itu. Kemudian ini ada tips to write the result section. Yang pertama, direct the reader to the research data and explain the meaning of data. Jadi yang pertama pastilah menuliskan research datanya tentang apa dan explain what is it actually about. Kemudian baru dijelaskan misalnya hasilnya menyatakan yang paling tinggi, paling rendah, perbedaan antara tinggi dan rendah, seperti itu. Kemudian avoid using repetitive sentence structure to explain a new set of data. Ya, jadi jangan misalnya figure 1, figure 1 explains, terus figure 2 explains, jangan menggunakan kata yang sama. Harus ada variasi dalam menulis ya, sama dengan cara penulisan standar, jadi jangan sama aja semua. Kemudian write and highlight your important findings in the result ya. Jadi mana yang pentingnya, misalnya yang pentingnya adalah data 12 jam. Ini harus lebih dijelaskan lagi seperti itu. Itu adalah important findings-nya. Kemudian use the same order as subheadings of the method section. Jadi kalau bisa formatting tabelnya itu pada satu jurnal itu jenisnya sama. Jangan yang misalnya tabel 1, tabel 2, tabel 3, jenis tabelnya itu lain-lain. Nah itu jadi, wah ini tuh gimana maksudnya. Jadi kadang membingungkan pembaca, oh ini harus waktu membaca itu
Jadi harus berpikir lagi. Jadi oh yang ini tabelnya kayak gini, yang ini bingung. Ini oh maksudnya seperti itu. Nah, jadi biasakan misalnya ada 2-3 tabel itu format penulisan tabelnya tuh harus dipastikan sama jenisnya. Kemudian match the result with the research question from the introduction. Oke, maksud di sini adalah, nah, ketika kalian membuat penelitian itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, setiap pertanyaan dalam riset kalian itu harus dijawab di dalam result ya, bukan dijawab didiskusikan, tapi hasil datanya itu adalah menjawab kepada soal-soal yang kalian kemukakan pada misalnya proposal dan sebagainya seperti itu. Jadi harus dijelaskan mengikut urutan ya. Dan pastilah harus menjawab research question-nya. Jadi kalau misalnya research question-nya itu ingin menemukan ini ataupun apa jawaban pada ini, pastilah di dalam result ataupun dalam penjelasan result-nya itu pasti harus dijelaskan. Kemudian make sure there is no mismatch of the table number or figure number. Nah, walaupun ini kelihatannya simple ataupun ya cuman mismatch, tapi sangat bahaya ya. Kalau misalnya kalian salah menuliskan nomor figur aja di dalam satu jurnal draft ya, kalian kirim ke jurnal itu langsung ditolak, itu bukan karena tulisan kalian ataupun hasil kalian itu jelek, tapi karena masalah kalian tuh tidak, misalnya ada figur 1 tapi tidak ada penjelasan figur 1 itu dijelaskan di bagian mana, ataupun kebalik figurnya. Nah, itu lakilah udah langsung ditolak aja sama jurnal. Mereka tidak mau menerima masalah-masalah kecil seperti itu. Itu adalah sangat-sangat penting. Titik, koma, semua itu sangat-sangat penting dalam yang namanya menulis. Karena kalau itu aja salah, berarti kalian result-nya bisa aja salah. Kalian ngawur aja, ngarang aja. Jadi sedetail itu ya. Jadi ketika menulis pastilah titik, koma, terus penjelasan figur 1, figur 2 itu harus semua dijelaskan ataupun disebutkan di dalam teks. Seperti itu. Ya, jadi misalnya ada figur 1. Kalian jangan tulis contohnya the above graph shows, jangan ya. In the graph stated in misalnya figure 1, nah itu harus disebutkan perkataan figur 1, figur 2 di dalam teksnya. Jangan hanya above, below, nah yang mana satu yang atas, mana yang satu yang bawah, seperti itu. Jadi harus bisa dijelaskan dengan cara meletakkan kata figur itu di dalam teks. Oke, kemudian only present data that support the significance of your study. You can provide additional data in tables and figures as supplementary materials. Jadi apapun yang kalian jelaskan di dalam sebuah publikasi ataupun sebuah jurnal paper yang kalian tulis, pastilah yang memang berkaitan dengan hasil result study aja gitu ya. Contohnya misalnya preliminary test tidak perlu dimasukkan ke dalam result karena ini hanya membentangkan ataupun menjelaskan tentang hasil kalian, bukan skripsi. Kalau skripsi memang supplementary material ataupun data biasanya ditaruh di yang namanya appendix seperti itu ya. Jadi perlu dimasukkan seperti itu. Kalau untuk dalam penulisan paper tidak harus semua hasil dituliskan seperti itu. Ya. Untuk result kira-kira jelas ya, nanti kita buka contoh paper, jadi lebih jelas lagi bagaimana cara menulisnya. Begitu juga dengan discussion. Oke, discussion di sini ada lebih jelas lagi apa aja sih sebenarnya yang kita perlu diskusikan seperti itu. Kadang pertanyaannya apa aja yang perlu didiskusikan. Oke, jadi apa saja itu, what experiments did you conduct and where the results ya. Jadi harus menjelaskan eksperimennya yang dilakukan sebenarnya apa dan resultnya itu bagaimana. Jadi lebih briefly explain the result ya.
Kemudian what do the result mean? Jadi hasil dari resultnya itu, hasil dari penelitiannya itu bagaimana? Kemudian what were the important results? Jadi importance-nya itu di mana? Kemudian how did the results answer your research question? Did your result support your hypothesis or reject the hypothesis? Jadi bisa menjelaskan kalau misalnya hasil resultnya ini sebenarnya sama dengan hipotesis yang dilakukan. Kenapa kok bisa sama seperti itu? Kemudian what are the variables or factors that might affect your result? Misalnya dalam penelitian tuh biasanya yang mempengaruhi hasil kalian itu di mana? Misalnya masalah pH atau masalah temperaturnya. Jadi ketika melakukan eksperimen itu pergantian temperatur itu mengganti hasil misalnya dan bagaimana seperti itulah. Jadi kalian bisa jelaskan di dalam diskusi. And then what were the strengths and limitation? Strength itu kekuatan ataupun kepentingan dari hasilnya ini itu bisa membuahkan apa, bisa membantu orang lain dari segi apa, dan limitation itu lebih kepada batas hasil ini tuh bisa dipakai sejauh mana seperti itu. Kemudian what other published works support your finding, ya? Jadi mana yang hasil riset orang lain yang bisa membantu ataupun support hasil kalian, apakah sama-sama naik hasilnya ataupun sama-sama turun, misalnya grafnya, ataupun hasilnya itu misalnya yang orang lain hasilkan adalah lebih sedikit dari punya kalian, jadi kalian punya a huge advantage seperti itu. Kemudian what possible factors that cause your findings different from the other findings. Jadi perlu juga dijelaskan kenapa kok hasil kalian itu bisa berbeda dengan punya orang lain. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya? Nah, di situ dijelaskan. Dan significance of the research, ya, jadi hasilnya apakah signifikan dan sebagainya. What are new research questions to explore based on your findings, misalnya seperti itu, ya. Jadi ini, jadi narrow discussion sectionnya di sini. Salah. Oh, kok ke sini? Oke. Masih kelihatan kan? Jadi simbolnya begini, discussion section, pastilah the beginning part-nya itu adalah the answer of the research question provided by the findings. Jadi apakah hasil itu menjawab kepada soal-soal research kalian? Kemudian pertengahan adalah tentang comparison between previous works, terus the interpretation of the result to define the answers, the strength and limitation of the study, end part, the conclusion of the study, the significance of the study to fill the gap in the field of the study. Ini perlu dijelaskan juga ya. Jadi walaupun kita menulis diskusi ya, tapi pastilah yang namanya sebuah penulisan pasti ada pembuka, penutup. Jadi pastilah tetap ada yang namanya konklusi, biarpun sedikit ya. Jadi konklusinya lebih kepada konklusi pada diskusinya. Jadi bukan konklusi kepada keseluruhan hasil resultnya, hasil penelitiannya. Ya, jadi pastilah harus compare dengan misalnya penelitian ini belum ada hasilnya ataupun belum pernah dijelaskan oleh orang lain dan sebagainya. Jadi intinya untuk discussion adalah seperti itu. Jadi nanti semua poin-poin ini, link-link website untuk tips and tricks-nya itu akan Ibu masukkan di Lensa. Jadi kalian bisa baca kembali. Oke. Sampai sini untuk masalah penjelasan discussion dengan result, apakah ada yang masih bingung? Kira-kira udah tahu ya? Atau ada yang mau bertanya sebelum kita buka langsung ke contoh-contoh jurnal? Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya?
Halo, halo. Mana tadi jurnal-jurnalnya? Ibu buka bentar. Alright. Bu, saya Bu. Ya, gimana, Viko? Ini Bu, sesuai yang kemarin Bu, untuk kalau misalkan kita Ya. katakanlah lakukan penelitian terus memang hasilnya udah pentok, itu tidak sesuai dengan ini Bu, tidak sesuai dengan teori seperti itu. Oke. Lalu kan nantinya untuk diskusinya kita kan tetap menyampaikan bahwasanya memang hasilnya tidak sesuai. Lalu kan menyampaikan juga komponen apa yang sekiranya itu menyebabkan tidak sesuai. Lalu untuk kesimpulannya Bu, untuk menutup dan untuk menyangkutkan hasil tidak sesuai dengan citasi bagaimana Bu? Oke, tadi kan kamu bilang oke, kan hasilnya tidak sesuai ya. Jadi kamu tetap harus mengcompare dengan hasil yang berhasil seperti itu. Ya, perlu juga mengcompare dengan yang seharusnya berhasil itu bagaimana. Terus juga dijelaskan ini tidak berhasil karena faktor-faktor tertentu. Nah, faktor-faktor tertentu itu kalian juga perlu cari perlu ada citasinya sebenarnya. Maksudnya misalnya faktor ini, faktor itu yang biasanya mempengaruhi hasilnya seperti itu. Dan kemudian konklusi dalam diskusinya itu ya bisa dijelaskan hasilnya itu tidak mengikuti hipotesis. However, dari hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ini sangat berpengaruh pada hasil yang diterimanya itu, maksudnya hasil yang dihasilkan itu. Jadi bisa membuat kesimpulan bahwa faktor-faktor ini adalah perlu diambil kira ya, misalnya perlu dijadikan sebagai optimisasi pada misalnya pada ataupun dalam melakukan penelitian ini, contohnya seperti itu. Jadi ya bisa kamu konklusikan begitu. Jadi misalnya perlu menggunakan ataupun perlu melakukan optimasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti itu. Jadi hasilnya itu bukan lebih kepada hasil resultnya, tapi adalah hasilnya itu adalah menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itulah yang sebenarnya menjadi hasil kepada penelitianmu. Ya, walaupun penelitiannya hasilnya tidak sampai, tapi karena dari hasilnya itu gagal, maka ada faktor-faktor lain yang kamu temukan. Karena misalnya kalau misalnya penggunaan, kamu jelaskan misalnya penggunaan enceng gondoknya itu harus berkisar pada usia berapa, misalnya seperti itu. Itu adalah konklusinya. Jadi konklusinya sebenarnya bukan hasilmu, tapi adalah faktor yang mempengaruhi hasilmu. Ya, jadi kelihatan walaupun dia resultnya itu hancur, tapi ada result yang bisa disimpulkan dari situ. Jadi kelebihan dari kekurangan itu tuh apa, seperti itu, Viko? Ngerti nggak? Jelas kan? Lebih bisa menuliskannya? Seperti Bu. Nah, jadi jangan fokus pada hasil, tapi lebih kepada faktor yang mempengaruhi hasilnya itu. Jadi walaupun misalnya hasil kita jelek, tapi kita malah mendapatkan konklusi lain seperti itu. Ya, jadi diskusinya revolves around the factors that affect rather than hanya kayak ya ini kan jelek gitu hasilnya, tapi ya jelek pun pasti ada advantage-nya, maksudnya ada kelebihannya di situ. Kalau misalnya hasilnya sukses, bagaimana kita melihat faktornya gitu. Nah,
Mungkin, nah dalam diskusi kamu bisa membandingkan faktor yang kamu pakai, misalnya usia enceng gondok dan sebagainya, ataupun faktor-faktor temperature dan yang lainnya itu dibandingkan dengan hasil yang berhasil gitu. Jadi apa bedanya? Jadi konklusinya lebih kepada perbedaan antara hasil yang berhasil dengan yang tidak berhasil. Jadi tetap kamu sebenarnya menghasilkan sesuatu, bukan hanya kosong seperti itu. Ya, kadang memang konklusi yang kita tuliskan itu tidak semua ada sitasi, tidak apa-apa. Itu malah sebenarnya penulisanmu itu sebenarnya menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi kita usahakan ada sitasinya sedikit-sedikit, tapi hasil konklusinya adalah penemuan baru dari Vico itu sendiri. Apa yang sebenarnya benar-benar mempengaruhi. Jadi lebih fokusnya adalah kepada hal itu, bukan kepada result-nya. Gitu bisa, Vico? Vico? Iya, Bu. Nah, jadi kamu jelasinnya gimana kemarin gitu? Ini Bu, kemarin kan masih sampai tahap ini mulai pembahasan, tetapi alhamdulillah sih, Bu. Tapi malah laptopnya isoman kembali, Bu. Motherboardnya kebakar. Isoman Motherboard laptop kebakar, Bu. laptopnya orang. Karena kan kelamaan cas, jadinya bagian yang nyimpen itu baterainya kebakar, Bu. Terus gimana hasilnya, masih ada kan resultnya? Ya belum bisa, Bu. Laptopnya mati udah 1 minggu belum bisa digunain. Udah dibawa ke ini apa namanya kayak toko laptop atau gimana gitu? Sudah, Bu, di samping Unisa itu kan ada servis tapi masih nunggu gantian, Bu, karena harus rame ya. Rame. Iya, dari dulu tuh yang namanya anak kuliah itu pasti laptopnya rusak, nggak tahu kenapa. Ada aja ujiannya kan, jadi ya itu ya. Result discussion ini Ibu sharing sedikit pengalaman ya. Itu adalah hal lumrah biasa, itu malah harus terjadi. Ya, masalah laptop terbakar, data hilang dan sebagainya itu adalah hal yang biasa, memang akan terjadi. Jadi sebelum kalian melakukan skripsi nanti, kalian harus ada antisipasi itu. Hal itu memang akan terjadi. Anggap aja, oh ini more than 50% akan ada those kind of cobaan gitulah. Jadinya pastikan setiap kali menulis data dan sebagainya harus selalu ada banyak backup. Google Drive, Pen Drive, pokoknya segala macam. Ya, pasti harus ada backup. Karena pernah teman Ibu sendiri, ini bukan skripsi mahasiswa ya, skripsi kalian mah diulang lagi nggak masalah ya, karena waktunya nggak begitu lama melakukannya. Tapi teman Ibu itu adalah PhD. Bayangin data PhD hilang gitu aja, she have to repeat it all over again. Ya, datanya kan jauh lebih banyak daripada skripsi mahasiswa ya. Satu seperti itu. Hilang karena datanya masih di laptopnya rusak, hard disknya kemakan virus, sudah bye. Dan tidak ada backup. Backupnya ada, tapi cuma separuh, misalnya segitu. Dan memang kalau hanya separuh, dia juga harus mengulang banyak kali. Jadi intinya memang harus ada backup ya. Lain kali pastikan dikit aja save ya. Harus ada backupnya. Pastikan ada backupnya. Jangan sampai ini. Kadang dosen, tergantung dosen, ada yang menganggap hal itu bukanlah alasan karena sekarang ini zaman modern, ada pen drive, ada Google Drive, ada macam-macam. Kalian harus bisa belajar save cepat-cepat. Ada data dikit, save di mana? Ada data sedikit, di save di mana? Ataupun di buku di mana? Yang penting harus ada backup. Itu bukanlah alasan lagi sekarang ya. Jadi make sure setelah ini ya kan, karena kan masih pada PKL, jadi nggak apa-apa, practice ya,
practice makes progress, practice makes perfect. Jadi kalian dari kalau tahu ini bisa kejadian gini-gini. Jadi nanti skripsi jangan sampai kejadian seperti itu, jangan sampai kalian harus ngulang lagi karena datanya kebakar dan sebagainya, ataupun laptopnya rusak. Jadi kalian masih bisa melakukan kerja ataupun menganalisis dengan laptopnya teman ataupun komputer di mana gitu ya. Jadi pastikan itu adalah salah satu tips and trick untuk resolve dengan discussion. Oke, jadi intinya emang harus di backup. Bagaimanapun caranya, dikit-dikit di backup, dikit-dikit di backup. Itu memang caranya seperti itu. Oke, alright. Sekarang kita misalnya lihat kepada jurnal ini. Kita langsung direct kepada result ya. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Oke, di sini let's say seperti ini result ya. Pastikan harus menulis subsectionnya, sectionnya apa, subsectionnya, misalnya plant growth ya. Pasti biasanya dimulai dengan the test showed a significant increase in agronomic parameters analysis in plants treated with ya gitulah. Kira-kiranya begitu. Jadi pasti dijelaskan pertamanya adalah dengan tes yang dilakukan adalah misalnya a significant increase, ada hasil yang meningkat pada parameter bla bla bla, contohnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, in fact, all plants treated with TH showed a significant increase. Ya, jadi ini kan tadi yang pertama menjelaskan bahwa the test show ada kenaikan pada A dan B. Nah, kenaikan A dan B itu ada pada parameter apa aja dijelaskan. Nah, ini ada pada parameternya leaf, plant height, vegetative, and radical width-nya semuanya naik, misalnya seperti itu. Dan ada parameter yang menurun, misalnya yang menurun apa aja dijelaskan. Nah, baru dijelaskan satu-satu. Misalnya in Pachyphytum, the number of leaf was ini compared to ini in control ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada hasil kan ada kontrol, ada hasil ya. Nah, jadi yang pertama adalah disebutkan bahwa hasilnya itu lebih banyak ataupun hasilnya adalah berbeda dengan kontrol. Itu baru satu sentence ya, baru dijelaskan lagi. Jangan satu sentence ataupun satu kalimat itu bercampur. Make it short, make it easy seperti itu. Jadi cukup dijelaskan satu-satu ya. Kemudian nih contohnya di sini the plant height was seperti ini compared for the untreated control. Contohnya figur 2A, 2B. Semua ini pastilah harus menjelaskan figur mana yang dijelaskan seperti itu. Terus misalnya there was also a significant increase in the vegetative weight. Contohnya seperti itu. Compared to apa seperti itu. Kemudian ada juga in the number of shoots, compare, ini juga ada naik atau turun seperti itu. Cukup seperti itu aja, yang namanya result itu dijelaskannya simple as that. Oke? Kan ada A, B, C, D ya. Pastikan kalau misalnya kalian ada banyak figur, pasti harus kasih labeling ya. Jadi ada A, B, C, D seperti itu. Kemudian, nih contoh figur 2. Figur 2-nya itu tentang apa? Sebenarnya tabelnya itu tentang effect of trichoderma on growth improvement of Pachyphytum ovivarum. Contohnya seperti itu, ya. Terus ini dijelaskan legends-nya. Kalau misalnya legend-nya nggak ada sini, bisa dijelaskan di bawah sini ya. Setelah figur itu, kalian buat satu paragraf tuh menjelaskan tentang ini legend-nya seperti itu. Ya. Kemudian itu kan tadi yang ini ya. Dia ada figur 2A, 2B seperti itu. Terus dia figur 2D. Nah, ini untuk satu figur, satu penjelasan. Simple. Kalau result seperti itu aja. Kemudian ini the test also showed in
Ini tadi kan yang sampel A misalnya, ini sampel B ya, Crassula flucta a significant increase. Jadi dijelaskan juga ada kenaikan, ada menurun, compare dengan yang mana, updated control seperti itu. Seperti itu sama, oke? Itu result simple as that. Kalau dipisah ya, jadi result itu hanya menjelaskan naik, turun, ada perbedaan antaranya itu perbedaannya berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, gitu aja result itu adalah hanya sekitar itu aja. Ya. Kemudian ini figure 4, improvement of vegetative growth. Misalnya seperti itu. Nah, contohnya di sini dia mention figure 5 mana? Kita cari figure 4 tuh dia dijelaskan di mana ya? Di sini belum ada, harus dicari. Mungkin dia jelaskannya di bawah ya. Figure 5, figure 4 and figure 5. Jadi belum dijelaskan lagi. Ya, dia menjelaskan tabel dulu. Nah, mungkin kalian tanya lu, figurnya di atas kenapa yang ini menjelaskannya tabel dulu, ininya kenapa nggak dijelaskan berikutnya. Nah, kadang dalam menulis paper itu, kadang kan misalnya yang ini, figurnya ini, kalau ditaruh di bawah, dia akan kepotong. Seperti itu. Contoh kan, ya kan biasalah ya, kalau kalian space, kepotong figurnya. Nah, lebih baik dia dibawa ke atas seperti itu. Tapi pastilah di dalam teks harus dijelaskan, ya. Nih contohnya di sini, ini untuk table 2 to 3 show how can significantly influence photosynthesis. Ini kan dia membuat resultnya ada fotosintesis dengan chlorophyll konteks ya. Jadi dia and chlorophyll content ya, contohnya seperti ini. Jadi in particular contohnya 12 micromole ya 40H compared to table 1 misalnya seperti itu. Ini dikomparekan ya. Dibanding-bandingkan gitu aja. Result adalah seperti itu aja, dibanding-bandingkan, ini naik, ini turun, ini bedanya berapa gitu. Cukup seperti itu. Untuk table. Sama juga dengan ini. Nah, ini menjadi pertanyaan, ini mana nih penjelasan figurnya ini? Kenapa tidak disebutkan? Kebetulan dia lepas ya. Sebenarnya nggak boleh ya, ini kalau ada figur ini harus dijelaskan juga. Paling tidak ada penjelasan di dalam resultnya ya. Jadi ini sebenarnya salah ya. Ini kebetulan aja lucky enough to go through past the reviewers ya. Tapi kalau reviewersnya strict, ini mana penjelasannya nggak ada seperti itu. Paling tidak ada satu paragraf menjelaskan bahwa hasil treated dengan hasil kontrol adalah lebih baik yang hasil treatednya compare dengan kontrolnya. Terus misalnya dijelaskan juga karena hasil treatednya itu misalnya hasil treatednya itu inline ataupun significance with the result from table 1 to table 3 misalnya gitu. The result shows positive result as well as perform in the growth of the vegetative plants, contohnya gitu. Jadi tetap harus dijelaskan dalam satu paragraf walaupun simple ya. Ini adalah contoh dari result dan discussion yang berbeda. Oke, kita lihat di discussion-nya. Ya, discussion treatments with trichoderma have resulted in a significant improvement in growth and flowering characteristic of neem. Ya, jadi setiap kali memulakan diskusi itu tetap yang simple aja. Jadi sebenarnya risetnya kan tentang apa ya? Jadi tentang treatment oleh trichoderma pada growth and flowering characteristic of Passifytum dengan Crassula ya. Jadi kalimat pertama adalah menjelaskan tentang research-nya itu tentang apa ya. Jadi tentang treatmentnya si T ini pada P dan C. Cukup statement seperti itu adalah satu kalimat.
Kemudian baru dijelaskan ya di sini, in recent years trichoderma have been widely used in agriculture as biocontrol agents and inoculants to provide plant growth promotion. Ya, they are involved in fundamental activities. Ini dijelaskan tentang pengaruh trichoderma pada tanaman. Ya, jadi ini adalah penjelasan kenapa trichodermanya ini dipakai sebagai treatment untuk tanaman 2 tadi itu. Jadi dijelaskan. Ya. Kemudian an additional benefit to consumer comes from an increased content of antioxidant in the fruit from plants treated by selectively. Ini baru dijelaskan. Kira-kira kenapa kok mempengaruhi pertumbuhan? Nah, baru pertumbuhannya itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Nah, misalnya kalau trichoderma ini bisa meningkatkan hasil antioksidan, maka dari itu dia meningkatkan misalnya strength, length, weight ataupun thickness, leaf area itu biasanya dipengaruhi oleh antioksidan yang mempengaruhi klorofil, fotosintesis, hasil-hasilnya tadi itu perlu di support with a previous study seperti itu, ya. Banyak. Kemudian the molecular mechanism supporting this highly desirable beneficial effect of plant growth promotion are not fully clarified and include improvement of nutrient availability and uptake of the plant. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa molecular mechanism-nya untuk supporting pertumbuhan ini tidak dijelaskan secara detail, tidak dikaji ataupun tidak dilakukannya eksperimen. Ya, itu adalah weakness ataupun limitation ya. Jadi ini adalah lebih kepada clarifying limitation of the research ya. Ini adalah limitasinya adalah di sini. Ya, further analysis show a general increase in the absorption of many elements such as PB, Mn dan sebagainya in the soil such as phosphate, not easily available from the plants. Ya, jadi ini dia menambahkan poin di sini, misalnya growth-nya itu adalah disebabkan oleh yang dibantu oleh adanya trichoderma itu meningkatkan rate of absorption pada elemen yang diperlukan pada tanaman tersebut seperti itu ya. Moreover, the involvement of growth phytohormones from both plant and fungal origin could be involved in the phenomenon of plant promotion. Ini adalah asumsi. Ya, ini adalah kalimat asumsi bahwa kemungkinan besar growth phytohormones ini adalah could be involved ya. Ini adalah asumsi. Jadi dalam penjelasan kalian juga bisa memasukkan asumsi ya bahwa misalnya trichoderma dan antioksidan itu ada hubungannya terhadap phytohormones ini. Jadi bisa dimasukkan dalam asumsi bahwa hal itu menginvolve ataupun dia sebenarnya ada kaitannya hubungannya sama phytochromes. Jadi dalam fenomenon ataupun dalam proses pertumbuhan tanaman tadi itu bisa juga mempengaruhi hasilnya seperti itu. Jadi hanya mengkait-kaitkan dari penjelasan previous study seperti itu. Walaupun sebenarnya dia nggak mempelajari tentang itu seperti itu ya. Jadi dia hanya meneliti, misalnya tanamannya dia naik, meningkat, growth, tapi di sini dia menjelaskan berdasarkan apa yang dia temukan dari jurnal-jurnal orang lain seperti itu. Walaupun dia tidak tes on phytochromes, dia tidak tes on antioksidan, tapi karena ada kaitannya sama klorofil, dia juga ada tes klorofil dan sebagainya tadi kan, ya. Dia ada tes on klorofil content index ya, dia menghitung klorofilnya ada berapa, maka
dia menghubung-kaitkan klorofil itu apa ada hubungannya dengan hormon tanaman lain kah? Sesuai dengan jurnal-jurnal yang pernah menyatakan hubungan antara klorofil dan lainnya seperti itu. Jadi walaupun kalian tidak membahas tentang phytorooms itu bisa dijadikan tambahan discussion seperti itu. Ya, itu adalah misalnya paragraf 1. Ini sebenarnya banyak sih untuk paper, ini termasuk a bit sedikit lebih banyak untuk diskusinya karena result dengan discussion dipisah. Jadi terlihat harus ada konten, harus ada isinya. Kalau misalnya digabung itu kan nggak begitu kelihatan banyak sedikitnya seperti itu. Jadi in combination with direct effects on plant pathogens with the ability of promote growth, trichoderma have also been found to stimulate plant defense mechanism. Ya, jadi bukan hanya tentang plant growth, sebenarnya trichoderma ini juga bisa stimulate plant defense mechanism. Nah, ya, jadi dia menjelaskan tentang fenomena lain seperti itu. Misalnya di dalam penelitiannya dia melihat bahwa tanaman yang di-spray ataupun dikasih trichoderma bukan hanya dia growth, tapi juga dia tidak terkena penyakit seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang dia juga stimulate plant defense mechanism, contohnya seperti itu ya. Jadi was able to control the development of Rhizoctania solani. Nah ini ada mungkin dalam eksperimennya juga dikasih virus ataupun jenis fungus yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi, tapi ternyata hasilnya tidak seperti itu. Jadi dijelaskan di sini kenapa kok bisa hasilnya itu dia menstimulate plant defense mechanism itu kenapa? Jadi ambil dari penelitian orang lain dibahas di sini seperti itu ya. Jadi di sini juga dikonklusikan effective trichoderma strains are able to induce a stronger response in the plant compared to pathogen triggered immunity by producing a variety of microbe associated molecular patterns as hydrophobins bla 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 ini. Ini adalah berdasarkan penemuan orang lain. Jadi dimasukkan saja. Oke, sampai di situ ngerti ya. Jadi cara menuliskan jurnal result dengan discussion berbeda itu seperti apa. Nah, ini kita lihat ya di konklusinya, the conclusion of the paper itself, the test has shown that the use of Trichoderma hertzianum can improve the growth and flowering of ya, dua plants itu, in particular by resulting in a significant increase in the vegetative and radical parts of the plant, in number of flowers, bla 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 dijelaskan. Yeah, the test also showed that Trichoderma hertzianum is an excellent biocontrol agent in case against apa. This could be a valid alternative for those growers. Nah, ini biasanya dalam konklusi selalu dimasukkan ya. Orang selalu suka memasukkan yang namanya this is an alternative for misalnya pestisida seperti itu ya. Jadi dia sebagai alternatif baru untuk metode lainnya seperti itu. Ya, during cultivation cycle of ornamental or horticultural plants, give attention to plant quality and respect the environment. Nah, ini orang biasanya akan tambah di dalam konklusi seperti itu ya. Jadi trichoderma can optimize the use of fertilizer and reduce application of plant protection products. Nah, jadi simpel aja konklusinya seperti itu aja. Sebenarnya dia mengkonklusikan setiap bagian result 1, 2, 3 discussion itu digabungkan, diambil dikit-dikit, diubah kata-katanya sedikit, jadiin konklusi. Jadi as simple as that. Oke, di sini ada yang kurang mengerti? Ada yang lost? Oke. Itu ngerti ya, ini cari yang agak gampang, mudah mudah dibaca. Kemudian kita masuk contoh lain. Oh, ini bukan. This is not it.
Oke, ini contoh, ini misalnya tentang PCR. Oke, kita lihat pada result-nya. Oke, ini adalah contoh result ya. Jadi biasanya dalam paper itu dia preferable this type of table ya. Kenapa biasanya banyak, kalau kalian lihat jurnal-jurnal banyak yang menggunakan table jenis ini? Karena ini lebih nggak banyak kotak-kotaknya dan lebih jelas kelihatan ya. Jadi numberingnya jelas kelihatan, tulisannya juga jelas. Jadi tidak banyak kotak-kotak, garis-garis yang akan menyakitkan mata untuk membaca seperti itu ya. Jadi ini lebih fleksibel, lebih easy to see seperti itu. Jadi biasanya dalam jurnal akan dibuat seperti ini. Nah, untuk praktis kalian dari hasil PKL ataupun misalnya kalian mau mengambil data lain silahkan ya, misalnya yang PKL-nya belum siap, bisa mengambil data lain, tapi kalian kalian ambil dari bahasa Indonesia, translate ke bahasa Inggris ya untuk result and discussion as well as conclusion ya. Jadi misalnya data PKL-nya belum siap, bisa ambil data orang lain, terus kalian jadikan result discussion-nya mengikut style yang bahasa Inggris seperti itu ya untuk kalian latihan. Jadi di sini kita lihat ya, kita lihat kembali di sini. Result ya. Jadi setiap kali membuat paper pasti harus dijelaskan result. Table 1 shows the age distribution of study population which consisted of 100 bla 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 females. Simple as that ya. Dia hanya menjelaskan bahwa table 1 ini shows the age distribution of study population ya, melakukan study population pada 39.7% males and 60.3% females. Itu cukup satu sentence, satu kalimat. Ya, jadi nggak usah bertele-tele panjang lebar, pokoknya cukup satu. Kemudian the median age, ya, dia menjelaskan mediannya berapa. Kemudian the mean-nya berapa. Satu kalimat, simple as that. Jadi nggak usah di koma, jangan. Jadi buat satu kalimat simple, kalimat simple. Ya. Kemudian itu baru table 1. Figure 2 shows the result DNA obtained, misalnya seperti itu. Detection result were similar between the two detection methods. Misalnya di result ini dia sebenarnya menggunakan dua detection method pada PCR. Jadi dia menjelaskan bahwa pada keduanya itu mendapatkan hasil. Seperti itu, simple as that untuk result ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Kemudian misalnya ada hasil seperti ini. Ini dua detection. Yang satu PCR, yang satu lagi, this is a conventional PCR, yang satunya lagi adalah mini PCR, misalnya seperti itu. Yang ini pada agarose gel, yang ini pada mini PCR test, seperti itu. Ya. Dan di sini dijelaskan ROV curve analysis was used to determine the cutoff OD value with the best sensitivity. Nah, ini dijelaskan masalah sensitivitasnya. Perbedaan sensitivitasnya itu mana yang lebih sensitif, contohnya seperti itu. As figure 3 ya, harus dijelaskan di dalam teks. Ya, kemudian dia juga masukkan SD-nya berapa, significant difference-nya berapa, jelaskan. Ya, seperti itu. Ini misalnya ada ini ya, cut off-nya, min-nya berapa, dijelaskan aja di min-nya pada berapa. Terus which yielded highest specificity and sensitivity itu pada misalnya 0,2. Yang paling sensitif misalnya seperti itu. Contohnya itu. Nah, itu cukup untuk result itu seperti itu. Kemudian discussion. Ya, discussion baru dijelaskan sedikit panjang lebar. Ya, kemudian intinya seperti itu sih. Kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman ini panjang. Biasanya kalau misalnya result dengan discussion itu dipisah, itu discussion pasti akan lebih panjang seperti itu.
Nah, ini kalau kalian lihat formatnya agak lain ya. Jadi section 4-nya malah materials and methods. Kadang kalian nemu material methods itu di atas ya, biasanya nomor 3. Nah, tapi ini kebalik ya. Jadi ikut jurnalnya itu sendiri, dia maunya di mana seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat konklusinya mana, dia nggak ada konklusi kah? Oke, jadi ini mungkin konklusinya dia dijadikan satu sama diskusi ya. Jadi tergantung dengan format papernya itu sendiri. Jadi ada yang minta konklusinya itu jadi satu sama diskusi, ada yang harus dipisah dan sebagainya. Jadi depends. Nah, yang untuk tugas kalian hari ini adalah membuat result discussion jadi satu dan juga konklusi sendiri ya. Diingat-ingat result and discussion jadi satu. Terus konklusinya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian belum ada data PKL-nya, misalnya kayak contoh Viko gitu ya, maksudnya datanya di komputer nggak bisa dibuka dan sebagainya. Nah, terus bagaimana caranya mengerjakan tugas ini? Jadi Viko cukup mengambil misalnya dari seperti ini ya, yang result dengan discussion-nya dipisah. Nah, kamu tugasnya adalah menggabungkan result and discussion-nya digabungkan ya. Nanti kalau sudah kalian kerjakan kan Ibu akan koreksi, Ibu akan kasih feedback mana yang baik, mana yang ini kurangnya di mana dan sebagainya akan Ibu kasih feedback. Jadi kalian belajar. Kalau cuma ngumpulin tugas terus nggak dikasih feedback, result discussion bagaimana, nanti kalian tidak bisa mengetahui di mana problemnya ya. Jadi yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa belajar sedikit dari online, dari contoh-contoh jurnal kalian lakukan. Nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti Ibu akan cek, and then I will give a feedback to each one of you. Ya, oke. Jadi kira-kira deadline-nya kapan? Oke, deadline-nya kapan? Kalian mau mintanya kapan? Sebelum Lebaran bisa? Bisa, Bu. Oke, let's say tanggal berapa ya? Lebaran tanggal 2, Sabtu tanggal 30 udah nggak mau kacau. Tanggal 29, Friday bisa? Insya Allah bisa, Bu. Ya, tanggal 29 hari Jumat malam, pol jam 12 malam. Berarti sebenarnya tanggal 30 jam 12 malam, jam 000. Ya. Oke. Jadi itu saja untuk hari ini, kira-kira seperti itu. Jadi I want you to go and read a few journals to see bagaimana cara mereka menulisnya, susunan kata-katanya, dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Inggris. Bu Ica minta bahasa Inggris. Ya, karena Bu Ica kemarin tugasnya dalam bahasa Inggris, jadi yang ini juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi supaya kalian bisa latihan memahami juga, karena semua bahan-bahan untuk kalian membuat skripsi dan sebagainya itu dari jurnal-jurnal bahasa Inggris ya. Dan juga beberapa jurnal dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya praktikum ini sebenarnya membantu kalian supaya lebih memahami cara kalian menulis ataupun membaca jurnal-jurnal ini supaya lebih mudah dimengerti itu bagaimana. Jadi waktu skripsian itu lebih mudah untuk mencerna bagian-bagian mana yang mau diambil, diskusinya itu sebenarnya bagian mana, resultnya sebagian mana, seperti itu. Ya, jadi tanggal terakhir adalah tanggal 29 tengah malam. Jadi supaya kalian bisa libur mulai tanggal 30 sampai ya seminggu itu ke depannya. Terus nanti Ibu akan koreksi pada mulai tanggal 8 insya Allah ya. Ya kalau misalnya waktu-waktu libur itu bisa Ibu koreksi. Nanti Ibu akan kasih feedback
kembali untuk praktikum ini. Jadi kalian bisa belajar mana yang kurangnya di mana, misalnya bisa ditambahkan apa lagi dalam penjelasannya seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini sebentar. Satu orang yang nggak ada siapa ya ini? Atau semua masuk? Oke, berarti semua masuk ya. Ada 24 partisipan, berarti semua hadir hari ini. Oke, good luck for your assignment. And karena ini kelas terakhir dari Ibu untuk minggu ini, kecuali yang Ibu belum masukkan seperti bioetika, Ibu belum masukkan lensa, KJT yang separuhnya itu akan Ibu masukkan insya Allah paling lambat dalam minggu ini. Oke, jadi itu saja dari Ibu hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Dan selamat liburan, selamat lebaran. Bu, sama-sama, Bu. Kalau ada yang mau belajar buat kastengel nastar, kasih tahu. And recruiting part-timers. Saya masih belajar menerima THR, Bu. Belajar menerima THR. Oke, Ibu end meetingnya ya, nanti Ibu upload hari ini, insya Allah malam untuk yang materi hari ini. Oke, Assalamualaikum.